Bab 1279. Selamat jalan. Saveramu menggelengkan kepalanya saat melihat Jericho Liu marah, bersaing dengan seseorang yang ada dukungan. Apa yang kamu pikirkan? Di samping, Mile ragu sejenak, lalu berkata, Kak Savera, aku mencapai alam escape tanpa bergantung pada siapapun. Saveramu memandang Mile, apakah Adelina Ye itu membantumu? Mile berkata dengan suara dalam, dia bukan pendukungku. Saveramu bertanya, mengapa dia mengikutimu dan membantumu? Mile tercengang, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Saveramu berkata, karena dia ingin menggunakan kekuatan orang di belakangmu. Mile sedikit mengernyit, wanita bergaun polos. Saveramu memutar bola matanya ke arah Mile, kalau tidak, menurutmu? Mile terdiam. Saveramu bertanya lagi, apa aku bisa dianggap sebagai pendukungmu? Mile mengangguk dengan cepat, bisa. Saveramu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah aku pernah menganiaya kamu? Mile ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala, tidak. Kak Savera, kamu mencapai alam escape sejati. Apa benar karena belajar dan berlatih? Saveramu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Mile terdiam. Saveramu berkata dengan lembut, escape, mengacu pada melarikan diri keluar dari kebenaran agung dan menjadi orang di luar kebenaran agung. Namun, banyak orang bahkan tidak tahu apa itu tahu. Karena tidak tahu, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Mile berkata dengan suara yang dalam, tapi aku. Saveramu tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar melarikan diri keluar dari kebenaran agung? Mile memandang Saveramu. Saveramu tersenyum dan berkata, jujur, kamu tidak bisa dianggap melarikan diri keluar dari kebenaran agung yang sebenarnya. Mile berkata dengan suara dalam, bagaimana mungkin? Saveramu tersenyum dan berkata, escape, sebenarnya ada 3 tingkatan alam. Yang pertama adalah escape palsu yang disebut oleh dunia, yang satu ini aku tidak akan bicara banyak. Yang kedua adalah yang seperti kamu memang melarikan diri keluar dari kebenaran agung, tetapi kamu melarikan diri keluar dari kebenaran agung. Mile sedikit mengernyit, apa maksudnya? Saveramu berkata, jenis ketiga adalah alam kebenaran Taoisme. Melarikan diri keluar dari kebenaran agung hanya bisa dikatakan lepas dari lingkup kebenaran agung dan alam kebenaran Taoisme mengacu pada jenis integrasi menyeluruh dari kebenaran agung. Escape sebenarnya masih dalam Tao, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mencapai alam kebenaran Taoisme, menyatukan diri dengan Tao ini. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Jericho Liu dan berkata sambil tersenyum, tahu kenapa momentum pedangnya tidak berguna bagiku? Karena aku telah mencapai alam kebenaran Taoisme, dan aku bersatu dengan langit bumi semua makhluk, hanya momentum seseorang saja, mana mungkin bisa mengguncang kekuatan langit bumi. Mile berkata dengan suara dalam, bagaimana dengan alam terobos Tao? Saveramu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, bahkan alam terobos Tao pun tahu, sepertinya wanita itu memberitahumu banyak hal. Mile mengangguk. Saveramu tersenyum dan berkata, alam terobos Tao berarti seseorang telah melampaui Tao, dan benar-benar tidak ada dalam aturan. Mile berkata dengan suara dalam, lalu alam di atas escape yang mereka bicarakan itu apa? Saveramu menggelengkan kepala dan tersenyum, alam di atas escape yang mereka bicarakan sebenarnya mengacu pada alam kebenaran Taoisme. Namun, kebanyakan dari mereka tidak tahu escape yang sebenarnya dan alam kebenaran Taoisme. Mile berkata dengan suara dalam, kenapa? Saveramu tersenyum dan berkata, karena kitab Taoisme waktu itu tidak lengkap, entah itu kerajaan Dewa Sumeru atau tempat lain,
kitab Taoisme yang mereka dapatkan tidak lengkap, jadi hanya sedikit orang yang mencapai escape yang sebenarnya dan alam kebenaran Taoisme. Milei berkata dengan suara dalam, jadi, kitab Taoisme adalah asal-usul seni bela diri. Saveramu memandang Milei, ada dua tipe kultivasi di dunia. Tipe pertama adalah mereka yang ada di dalam kitab Taoisme, dan tipe kedua adalah mereka yang berada di luar kitab Taoisme. Milei berkata dengan suara dalam, wanita bergaun polos. Saveramu mengangguk. Dia berada di luar kitab Taoisme, jadi dia tidak memiliki tingkatan alam. Kekuatannya tidak dibatasi oleh aturan kitab Taoisme, karena dia tidak memiliki tingkatan alam. Mendengar ini, Milei mengerti. Pantas saja dia pernah bertanya pada wanita bergaun polos sudah sampai ke tingkat berapa, tapi dia tidak pernah bilang apa-apa. Orang lain bahkan tidak punya tingkatan alam, mau bicara apa? Seolah memikirkan sesuatu, Milei tiba-tiba menoleh, melihat bodhisattva Weidian mereka yang berada tidak jauh. Saveramu tidak menyembunyikan apa yang dia katakan barusan, jadi bodhisattva Weidian mereka mendengarnya dengan jelas. Bodhisattva melirik Saveramu, melipat tangannya, mendengarkan kata-kata Nona hari ini berlatih selama 100 tahun dengan baik. Saveramu berkata sambil tersenyum, tampaknya Biksu Agung memiliki wawasan. Bodhisattva Weidian mengangguk, ya. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut. Orang-orang di luar kitab Taoisme. Wanita bergaun polos adalah orang di luar kitab Taoisme. Dan orang di depan ini juga orang di luar kitab Taoisme. Saveramu tiba-tiba tertawa, apa kalian tahu kenapa aku membiarkan kalian mendengarkan ini? Bodhisattva Weidian memandang Saveramu, menyatukan kedua telapak tangannya, pergilah. 18 arahat kuno itu tidak pergi. Bodhisattva Weidian berkata lagi, kirim pesan balik. Mendengar ini, 18 orang itu mengerti. Mereka benar-benar meremehkan tingkatan alam dan kekuatan Saveramu. Wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Ke-18 arahat kuno berbalik dan pergi. Saveramu tersenyum dan berkata, sepertinya agak terlambat untuk melarikan diri sekarang. Weidian memandang Saveramu, dia menyatukan kedua telapak tangannya, diam-diam melafalkan teks kitab di mulutnya. Segera, teks kitab emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulutnya, dan dalam sekejap, teks kitab ini menyebar ke seluruh dunia. Saveramu terkekeh ringan dan berkata, teknik keluarga Buddhis ini agak menarik. Sayangnya, dharmamu masih tidak cukup. Ingin menjebak aku dengan dunia ini, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, teks kitab emas di antara langit dan bumi runtuh langsung. Pada saat ini, sinar cahaya pedang melintas dan pada akhirnya dari langit yang jauh, 18 kepala jatuh. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, Milei terlihat sangat khusyuk. Pengendalian tingkatan alam. Benar-benar mengendalikan tingkatan alam. Di hadapan tingkatan alam ini, semua teknik supranatural tidak berguna. Milei tahu, meskipun dia menggunakan seni bela diri kitab Taoisme pada Saveramu, takutnya dia juga akan langsung ditindas dan langsung dibunuh. Saveramu sudah membuktikan alam kebenaran Taoisme, dan sampai batas tertentu, dia tidak lagi masuk dalam kategori kitab Taoisme. Dan jika dirinya bertemu dengan master tingkat ini, takutnya tidak bisa melawan. Tidak jauh dari sana, Bodhisattva Weidian sedang menatap Saveramu. Pada saat ini, dia merasakan kengerian Saveramu. Alam kebenaran Taoisme. Meskipun hanya perbedaan satu tingkatan alam, tetap tingkatan alam ini benar-benar berbeda langit dan bumi. Tingkatan alam dikendalikan, semua teknik seni bela diri supranatural tidak berguna.
Bodhisattva Weidian mengatupkan kedua tangannya. Nonamu, benar-benar orang istimewa. Savera Mu tersenyum dan berkata, Master, selamat jalan. Bodhisattva Weidian memberi hormat sedikit. Saat berikutnya, kepalanya terbang keluar, darah seperti pilar. Saat kepala Bodhisattva Weidian terbang keluar, manik emas seukuran ibu jari melayang keluar. Mile sedikit terkejut, Kak Savera, ini. Savera Mu tertawa dan berkata, ini pil emas Dharma miliknya, umumnya dikenal sebagai relik, dan hanya biksu berbudi luhur yang memiliki benda ini. Saat berbicara, dia menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, dan pil emas itu segera terbang ke tangannya. Mile memandang Savera Mu. Savera Mu tersenyum dan berkata, benda ini tidak boleh kasih ke kamu. Dunia Elysium sangat peduli dengan hal ini. Jika itu ada pada kamu, mereka dapat mengandalkan ini untuk menemukan kamu. Mile mengangguk, Kak Savera, apa yang harus kita lakukan sekarang? Savera Mu tiba-tiba menoleh, melihat prasasti batu tidak jauh dari sana. Dunia baru saja dihancurkan olehnya, tetapi prasasti batu ini tidak rusak sama sekali. Savera Mu menunjuk, seberkas cahaya pedang memotong langsung prasasti batu itu. Puff! Cahaya pedang memotong prasasti batu, meninggalkan bekas pedang yang dangkal di prasasti batu. Melihat adegan ini, Mile sedikit terkejut, apa kekuatan Savera Mu? Dia gagal menghancurkan prasasti batu dengan satu pedang. Savera Mu tersenyum dan berkata, prasasti batu adalah benda alam fana, di atas prasasti batu, ada aturan hukum kebenaran agung. Kemudian, dia membawa Mile ke depan prasasti batu. Mile melihat prasasti batu, tidak ada apa-apa di prasasti batu, hanya sepotong prasasti batu tanpa tulisan. Setelah lama melihat prasasti batu, Savera Mu tiba-tiba berkata, pergi dan sentuh. Sentuh. Mile terlihat sedikit aneh, Kak Savera, apa artinya ini? Savera Mu tersenyum dan berkata, coba aku lihat apakah kamu berhubungan dengan prasasti batu ini. Mile berkata dengan suara dalam, Kak Savera melihat ada yang luar biasa dari prasasti batu ini. Savera Mu mengangguk, sentuh. Mile mengangguk, dia berjalan ke depan prasasti batu, meletakkan tangan kanannya di prasasti batu dan tangan kanannya hanya meletakkannya di prasasti batu. Boom! Mile terbang tiba-tiba, dia terbang ratusan kaki jauhnya, dan saat Mile berhenti, dia benar-benar terpana. Seluruh lengan kanannya hilang. Lagi pula, seluruh tubuhnya retak dan darah berceceran. Hampir menghancurkan tubuh fisiknya langsung. Mile menatap prasasti batu, bingung, apa ini? Seberapa kuat tubuh fisiknya saat ini? Selain Master Escape sejati, orang biasa jangan berharap ingin menyakiti tubuh fisiknya. Namun, kekuatan itu langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Tidak, Savera Mu yang menyerang. Mile memperhatikan, Savera Mu mundur selangkah. Pasti Savera Mu yang baru saja memblokir sebagian kekuatannya. Jika tidak, bukan lengannya yang patah, tetapi mati langsung. Mile berjalan ke Savera Mu dan tersenyum kecut, Kak Savera. Lihat aku, begitu sengsara. Savera Mu melempar pandangan kosong ke arah Mile, siapa suruh kamu sentuh sembarangan? Mile terkejut, bukannya kamu suruh aku menyentuhnya. Savera Mu berkedip, apakah aku memintamu menyentuhnya? Mile hampir pingsan, bukankah begitu? Savera Mu tersenyum, aku salah ngomong tadi. Maksudku, kamu gunakan pedang untuk menyentuhnya, gunakan pedang pria berbaju biru. Mile memandang Savera Mu dan tidak berbicara. Savera Mu berkedip, jangan bilang kamu ingin memukulku. Mile menggerakkan sudut mulutnya sedikit, memaksakan senyum di wajahnya. Tidak, aku tidak ada niat seperti itu.
Saveramu menatap Mile, aku merasa kamu punya niat ini. Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, ini salahku karena aku tidak mengerti perkataan Kak Savera, ini salahku. Saveramu mengangguk, baguslah kalau tahu salah, ini hal yang baik. Ayo, lanjut sentuh. Mile sangat menderita. Mile berjalan ke prasasti batu, dia tidak menggunakan tangannya, tetapi mengeluarkan roh pedang. Mile memandang Saveramu, kakak Nian, tidak ada bahaya, kan? Saveramu mengangkat bahu, tergantung apakah master pedang ini memiliki wajah yang besar tidak. Mile ragu-ragu, lalu berkata, Kak Savera, mengapa kamu tidak menyentuhnya? Mungkinkah wajahmu? Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat tutup mulut. Saveramu tersenyum, apa yang ingin kamu katakan? Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Saat berbicara, dia berbalik dan menunjuk ke prasasti batu dengan roh pedang. Tapi segera, dia berhenti lagi. Pada saat ini, Saveramu berkata, jangan khawatir, tidak akan melukai pedang ini. Mile sedikit bingung, Kak Savera, tubuh fisikku bahkan tidak bisa menahannya, pedang ini. Saveramu menatap Mile, kakak besar, sadarlah, pedang ini bahkan lebih kuat darimu. Mile bersambung.